pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Fauzan pimpin doanya ya. Marilah teman, bersama-sama kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fauzan, silahkan duduk kembali. Oke anak-anak, dilihat dulu samping kanan kirinya. Sudah pada datang semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran pertama. Kita belajar tentang cita-cita. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang cita-cita. Apa itu cita-cita? Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri puisi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Oke, sebelumnya Ibu kasih materi ajarnya terlebih dahulu. Oke, Mas Bima. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu tentang cita-cita? Saya, Bu. Ayo Mas Fauzan, cita-cita itu apa? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Oke, Mas Fauzan punya cita-cita apa? Cita-cita saya jadi tentara, Bu. Kalau Mas Bima, cita-citanya menjadi apa? Cita-citanya sama, Bu, menjadi tentara. Oke, sama. Silahkan anak-anak buka lembar LKPD-nya halaman yang pertama. Kita akan mengidentifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai bidangnya. Jadi nanti anak-anak memperhatikan soal yang di bawah, lalu mengamati gambar yang akan Ibu berikan. Nanti akan ada papan gambar. Yang ketiga nanti ada anak-anak mengidentifikasikan keahlian yang dibutuhkan profesi, lalu menuliskan hasil identifikasi. Sudah siap? Silahkan keluarkan tempat alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Oke, yang pertama ada gambar ini. Silahkan tulis ini gambar apa? Nah, ditulis. Lalu kegiatan utama sehari-harinya adalah ditulis. Menerbangkan pesawat. Ya. Sudah selesai? Sudah. Lalu yang kedua ada. Dokter hewan. Ya, silahkan ditulis. Dan utama sehari-harinya apa? Sudah. Yang ketiga, silahkan ditulis. Kegiatan sehari-harinya apa? Berlalu lintas. Ya, ditulis. Yang terakhir ada ini. Sudah? Sudah, Bu. Lalu itu yang di bawahnya ada soal lagi. Silahkan dikerjakan. Beserta alasannya ya, Mas. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan yang ingin mempresentasikan jawabannya ke depan siapa? Saya, Bu. Ya, ayo Mas Fauzan ke depan silahkan. Tadi yang pertama ada gambar apa? Gambar seorang pilot. Pilot. Kegiatan utamanya sehari-hari adalah Menerbangkan pesawat. iya, betul. Lalu yang kedua ada
kegiatan utamanya sehari-hari ialah? Merawat hewan. Iya, betul. Yang keempat tadi, yang ketiga ada Polisi. kegiatan sehari-harinya ialah? Mengatur lalu lintas. Ya, betul. Yang terakhir ada Melukis. kegiatan sehari-harinya adalah Melukis. melukis. Lalu jawaban untuk yang tabel terakhir apa, Mas Fauzan? Cita-cita saya ingin menjadi tentara karena saya ingin berguna bagi bangsa dan negara. Oke, beri tepuk tangannya untuk Mas Fauzan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Silahkan buka lembar yang selanjutnya. Nah, sudah. Nanti di kegiatan ini akan ada namanya sistemnya berkelompok. Nanti anak-anak bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya di LKPD-nya yang kedua. Jadi nanti Mas Fauzan sama Mas Bima jadi satu kelompok ya. Ya, Bu. Oke, silahkan yang nomor 1 dibaca dulu Mas Bima. Teks puisinya di tempat duduk saja. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Oke, beri tepuk tangan. Tadi judulnya teks puisi ialah Cita-citaku. Cita-citaku. Sekarang ini Ibu bacakan ya. Ini tugasnya diskusikan soal di bawah ini dengan kelompokmu. Jadi silakan yang pertama Ibu bacakan soalnya ya. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata tersusun menjadi baris? Lalu yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Lalu yang ketiga ada tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Lalu yang keempat, apa kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Yang terakhir, tunjukkan keteraturan itu. Silahkan kerjakan secara kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo Mas Fauzan, Mas Bima, kerjakan secara kelompok. Bagaimana, bisa atau tidak? Bisa, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, silahkan balik ke lembar selanjutnya. Ada pertanyaan lagi. Itu ada susunlah baris-baris puisi tersebut menjadi bait puisi. Kemudian tulislah di tempat yang disediakan. Silahkan. Ini juga secara berkelompok, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari tulisannya? Saya, Bu. Oh ya, Mas Bima silahkan maju. Guru selalu membimbingku. Loh, Mas Bima yang sebelah Ah, sini dulu yang iya, tuliskan Bu. kesimpulannya. Nah, tadi hasil diskusinya bagaimana dengan Mas Fauzan? Kesimpulan hasil diskusi saya dengan Mas Fauzan adalah kami menemukan keteraturan pada puisi tersebut Ya, dan setiap bait pada puisi tersebut terdapat 4 baris. ya betul. Puisi tersebut bersaja au-au. Ya, Sudah, Bu. oh sudah. Ya, Bu. Lanjut ke selanjutnya. Saya akan membacakan puisi. Ya.
selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Bima. Oke, silakan duduk. Ya, Bu. Seperti ke pembelajaran yang kedua. Oke. Tadi lupa ya Ibu, lupa menjelaskan. Tadi kan kita sudah membahas tentang puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang tersusun dari bait-bait. Tadi kan sudah pada mengidentifikasi ya, tadi tersusun oleh bait-bait. Bait tersebut mengandung rima. Rima adalah persamaan bunyi akhir baris sebuah puisi. Jadi baris puisi tadi ada barisnya, ada anganku melayang ke masa depan, itu baris puisi. Ku ingin menjadi seorang guru, baris. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, adalah baris. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu adalah baris. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan buka lembar materinya. Silakan buka lembar materinya. Di situ ada teks percakapan tentang cita-cita. Silahkan Mas Fauzan menjadi Lani dan Mas Bima menjadi Udin. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, dibaca. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Sudah? Sudah, Bu. Tadi cita-cita Lani menjadi apa? Dokter hewan, Dokter hewan itu tugasnya apa? merawat hewan. Merawat hewan yang Sakit. sakit. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Saya, Bu. Mas Bima, hewan peliharaannya apa? Kucing. Mas Bima tahu nggak siklus hidup kayak daur hidupnya kucing? Tahu, Bu. Apa? Kucing besar melahirkan anak menjadi kucing kecil. Ya, Lalu kucing kecil tersebut tumbuh menjadi besar dan berulang-ulang. oh iya, minta tepuk tangan untuk Mas Bima. Oke, jadi untuk pembelajaran ini kita akan belajar tentang siklus hewan. Siapa yang tahu tentang siklus hewan? Saya, Bu. Ya, Pak Mas Fauzan? Siklus hidup hewan adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang mengalami perubahan pada setiap tahap pertumbuhan. Iya, betul sekali. Di dalam siklus hidup hewan itu ada mengalami namanya metamorfosis. Lah, metamorfosis itu dibagi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis itu daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, lalu silahkan, oh iya, ini Ibu bagikan lembar kerja peserta didik lagi, ini dikerjakan secara bersama-sama. Jadi dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, di sini nanti anak-anak membuat skema dari siklus hidup yang ada di sekitar kita. Jadi nanti sudah Ibu tentukan, jadi nanti buat skema hidup kupu-kupu dan belalang. Nanti dibagi dua, lalu tuliskan hasil kesimpulannya. Paham? Paham, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan? Saya, Bu. Ya. Kupu-kupu bermetamorfosis. Yang pertama menjadi telur, setelah telur menjadi ulat, Ya. setelah ulat menjadi kepompong, setelah kepompong barulah menjadi kupu-kupu. Ya. Jika belalang berawal dari telur, lalu ke belalang kecil, lalu ke belalang remaja dan belalang dewasa. Oke, beri tepuk tangan, silahkan duduk kembali Mas Fauzan. Jadi tadi kita belajar tentang siklus hidup apa? Kupu dan belalang. Kupu-kupu dan belalang.
Oke, agar lebih jelas ini Ibu putar ada video. Bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu yang sudah siap bertelur akan mencari Jadi tanaman kupu-kupu untuk menyimpan telurnya. menjadi kupu-kupu biasanya dimulai dari menaruh telur. telurnya di Lalu permukaan daun. Telur kemudian akan menetas menjadi larva atau ulat. telur akan menetas lalu menjadi ulat atau larva. Atau ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Lalu dia berubah menjadi kepompong. Selama berhari-hari. Oke. Selanjutnya, Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut. jika telah dan sempurna, menjadi kupu-kupu dewasa akan yang berkembang biak dengan cara bertelur. keluar dengan sempurna lalu menjadi kupu-kupu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, untuk daur hidup belalang. Tadi belalang akan dimulai dengan Telur. telur, lalu menjadi nimfa. Nimfa atau belalang kecil. Lalu setelah menjadi nimfa, lalu menjadi nimfa remaja. Lalu habis nimfa remaja dinamakan nimfa dewasa. Lalu begitu pula seterusnya. Jadi di sini yang metamorfosis sempurna adalah Kupu-kupu. kenapa kupu-kupu? Karena melalui telur dan pupa. Iya, karena kupu-kupu mengalami fase pupa, sedangkan belalang itu tidak sempurna karena tidak mengalami fase pupa. Pintar, beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Cita-cita, Puisi. siklus Siklus hewan, Siklus apa? siklus hidup hewan, Siklus hidup. kupu-kupu dan belalang. Iya, pintar. Lalu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, ini Ibu beri hadiah ya. Ada lembar evaluasi, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, pintar-pintar semua ini. Oke, Ibu bacakan ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Nomor 1, puisi di atas memiliki rima yang teratur, yaitu Abi. iya, beri tepuk tangan untuk kita. Terus Ibu ambil kembali ya. Ya, Bu. Oke, ini karena pada sudah benar semua, jadi hari ini Ibu tidak akan memberikan remedi, tetapi pengayaan. Ini nanti pengayaannya dibawa pulang, besok dikumpulkan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, mau pulang? Mau, Bu. Oke, sebelum pulang, mari kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini Ibu akhiri, hati-hati yang pulang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi